本庄寺さん、おはようございます。はい。本庄寺さん、今日顔見てくれなかったんだなあ。かな、何かしたのかな。リカさん、私、宮山直です。さあ、盛り上がりましょう。たくちゃんって結婚せんとですね。聞いてみましょうか。待っていましたよ、大原くん。本庄寺さんと付き合いたいです。無理です。絶対無理。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kekonsuru Honto Deska episode 6 dan 7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Ohara yang kini telah menjemput kucingnya setelah dirinya yang sehabis dari pulang kampung. Namun yang membuat Ohara merasa agak galau, yang mana semenjak dirinya yang pulang bersama Rika selalu saja terlihat jutek kepada dirinya. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Rika yang juga merasa galau sepulang dari kampungnya Ohara, yang mana setelah dirinya merasa bahwa ia mulai jatuh hati kepada Ohara, ia malah melihat teman masa kecil dari Ohara yang terlihat begitu akrab dengan Ohara, yang mana tanpa Rika sadari dirinya kini mulai merasa cemburu terhadap kedekatan Ohara dan juga teman masa kecilnya. Hari esok pun tiba, dan di saat berada di kantor, di sini Ohara lagi-lagi dibuat merasa galau karena Rika di sini terlihat begitu cuek ketika disapa oleh dirinya. Dan di saat Ohara yang masih merasa galau, sepulang kerja dirinya malah diajak curhat oleh Gonda yang saat ini ingin ngebet pengen nikah. Yang mana setelah melihat rekan kerjanya yang harmonis dengan istrinya, sehingga membuat Gonda pengen segera mendapatkan jodoh. Lalu sepulangnya Ohara ke kosan, di sini ia pun bercurhat kepada kucingnya tentang Rika yang begitu cuek kepada dirinya. Yang mana di sini Ohara merasa bimbang apakah Rika benar-benar merasa marah kepada dirinya. Dan jika benar, maka apa yang diperbuat Ohara sehingga membuat Rika jadi merasa marah. Hari esok pun tiba. Setibanya Ohara di kantor, ia dikejutkan dengan kegaduhan di kantornya karena ada staf yang mengurus tiket kini sedang tidaklah hadir. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang dibicarakan Gonda semalam, yakni seorang bapak-bapak bernama Shinji. Lalu setelahnya tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang anak kecil yang ternyata adalah anak dari Shinji. Anak tersebut bernama Hideo. Dan ternyata semalam Shinji sedang bertengkar dengan istrinya, dan bahkan istrinya sampai meminta untuk dicerai. Dan sejak saat itu Shinji pun mulai kabur dari rumah, sehingga anaknya kini ingin mencari kabar tentang ayahnya di kantor ayahnya. Seketika semua pegawai pun di sini merasa terkejut dengan pernyataan Hideo, yang mana yang mereka tahu Shinji adalah seorang pria yang harmonis dengan istrinya dan kini malah ingin melakukan perceraian. Lantas kini Ohara diminta untuk menemani Hideo mencari Shinji, sedangkan yang lain nanti akan menyusul Ohara setelah mereka menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan Shinji. Dan selama pencarian bersama Hideo, di sini Ohara sama sekali tidak menemukan Shinji dan membuat Ohara makin khawatir dengan kondisi dari Hideo, yang mana anak sekecil ini malah terkena imbas dari pertengkaran orang tuanya. Namun karena Ohara sendiri belum menikah, sehingga membuatnya pun tidak bisa berbuat banyak, terutama untuk menenangkan hati kecil dari Hideo. Lalu setelahnya Ohara mendapat telepon dari seniornya yang bernama George, yang memberi saran kepada Ohara untuk pergi ke sebuah bar dekat kuil yang biasanya berisi dengan orang-orang penuh depresi. Lalu setibanya Ohara dan Hideo di sana, rekan-rekan dari Ohara juga datang ke sana karena mereka juga diberi kabar oleh George. Dan benar saja setelah mengikuti saran dari George, rupanya Shinji kini sedang berada di bar tersebut dengan ia yang kini sedang mabuk sambil membawa surat cerai. Lalu setelah Shinji melihat Ohara dan juga yang lain, tak lama setelahnya Shinji pun berlari keluar dengan ia yang terlihat sangat depresi. Kemudian Ohara dan yang lainnya pun kini pergi berpencar agar mereka bisa segera menemukan Shinji. Lalu setelah Ohara dan juga dua rekannya menemukan Shinji, di sini Shinji malah bertingkah layaknya gorila
karena ia sudah muak menjalani kehidupan menjadi manusia. Lalu ketika Shinji sudah merasa agak tenang, kini ia pun langsung dituntun menuju ke tempatnya Hideo. Dan setelah bertemu di sini, Hideo pun langsung menangis di pelukan Shinji karena Hideo yang sangat rindu dengan ayahnya. Kemudian di saat Shinji yang pulang bersama Hideo, kita diperlihatkan flashback dari Shinji yang ingin memberi hadiah anniversary pernikahan kepada istrinya. Namun entah mengapa di sini istrinya tiba-tiba malah meminta cerai sehingga membuat Shinji pun di sini merasa frustasi. Dan setelah kejadian itu, para pegawai pun merasa takut untuk menikah. Terutama yang belum menikah tentu makin merasa cemas jika kejadian Shinji juga terjadi kepada mereka. Dan hal tersebut juga membuat Ohara makin kepikiran jika dirinya nanti benar-benar telah menikah. Lalu saat Ohara berada di gudang, di sini Ohara kebetulan bertemu dengan Rika yang kini sedang membawa barang besar. Seketika Ohara pun di sini membantu Rika agar Rika di sini tidak merasa keberatan. Namun di sini lagi-lagi Ohara merasa agak galau karena Rika yang laki-laki terlihat cuek kepada dirinya. Lalu ketika Rika pulang kerja, di sini Rika juga masih kepikiran tentang sikapnya yang seolah kembali seperti sebelumnya ketika dirinya belum akrab dengan Ohara. Lalu setelahnya tiba-tiba ia dikejutkan dengan Nao yang ternyata kini sudah berada di Tokyo. Nao sendiri adalah teman masa kecil dari Ohara yang kini memutuskan akan bekerja di Tokyo. Dan ternyata di sini Nao sedang mencari lokasi kosannya karena ia baru pertama kalinya datang ke Tokyo. Dan setelah dibantu Rika melihat alamatnya, rupanya alamat kosan dari Nao bersebelahan dengan apartemen dari Rika. Nao yang tahu pun di sini merasa sangat senang karena orang yang ia kenal dekat dengan kosannya. Selain itu, di sini Nao juga memberikan kartu tempat kerjanya kepada Rika jika Rika berniat untuk mampir ke tempat kerja dari Nao. Rika yang tahu pun di sini merasa cukup terkejut karena kini ia malah bertetangga dengan teman masa kecil Ohara. Hari esok pun tiba. Saat di kantor, di sini Rika masih merasa galau karena ia kemarin baru saja bertemu dengan teman masa kecil dari Ohara. Dan bahkan di sini Rika sengaja tidak memberitahu kepada Ohara bahwa dirinya kemarin sehabis bertemu dengan Nao. Yang mana selain masih merasa cemburu, Rika juga merasa yakin bahwa pastinya Ohara sudah tahu tentang Nao saat ini. Lalu sepulang kerja, di sini Rika ingin melihat tempat kerja dari Nao yang telah Nao berikan alamatnya kemarin kepada Rika. Dan sesampainya Rika di sana, rupanya Nao benar-benar bekerja sesuai keahliannya, yakni ia yang bekerja sebagai seorang pengrajin. Dan di sini Rika sampai terkagum dengan kerja keras dari Nao, yang mana meski Nao masih mendapat kritik dari bosnya, tapi Nao masih tetap bisa fokus dalam pekerjaannya. Dan karena tidak mau mengganggu Nao, sehingga di sini Rika berniat untuk langsung pergi dari sini. Namun karena di sini Nao kebetulan sedang keluar, sehingga ia pun kini menyapa Rika yang saat ini berniat untuk pergi pulang. Lantas karena Nao ingin lebih mengenal Rika, sehingga kini Nao meminta izin kepada Rika agar dirinya boleh berkunjung ke kosannya Rika pada malam ini. Seketika Rika pun di sini merasa agak terkejut karena selama ini dirinya tidak pernah menerima tamu di kosannya sebelumnya. Namun karena Nao di sini terlihat agak memaksa, sehingga kini Rika pun mengizinkan Nao untuk berkunjung ke kosannya malam ini. Lalu pada malam harinya, di sini Rika pun dibuat merasa sangat terkejut dengan sikap dari Nao yang begitu ceria dan juga bersemangat. Yang mana di sini Nao sampai membawa banyak bir agar ia bisa berbicara banyak lebar dengan Rika. Lalu setelah Nao bercerita tentang masa kecilnya ketika berada di desa, di sini Nao mencoba bertanya kepada Rika apakah Rika saat ini sedang merasa kesal. Yang mana bisa Nao lihat dengan jelas dari wajah Rika yang saat ini penuh dengan kekesalan. Dan karena Rika saat ini sudah mulai mabuk, sehingga ia pun bercerita agak banyak seperti tentang sebuah peta yang ia beli terlihat agak kusut. Lalu ketika Nao berganti topik tentang rencana palsu dari Rika dan juga Ohara, seketika Rika di sini terlihat makin kesal karena ia yang harus mengingat lagi tentang Ohara. Dan berhubung sedang membahas tentang Ohara, sehingga di sini Nao malah membahas tentang kebersamaannya bersama Ohara, terutama ketika dirinya yang sedang bermain bersama Ohara ketika sedang kecil.
Seketika Rika di sini makin merasa kesal, yang mana karena Ohara rupanya juga dekat dengan gadis lain selain dirinya. Lantas karena merasa Rika terlihat ingin tahu tentang perasaan Ohara kepada Rika, seketika Nao yang mabuk pun di sini segera menelpon Ohara dan meminta kepada Ohara untuk datang ke sini sekarang juga di kosan Rika. Dan setelahnya Nao pun di sini malah tertidur karena dirinya yang saat ini sudah sangatlah mabuk. Sedangkan untuk Rika di sini tentu makin merasa panik karena ia sendiri juga merasa tak menyangka bahwa Nao akan meminta Ohara untuk datang ke kosannya hari ini. Lalu tak lama kemudian setibanya Ohara di depan kosannya Rika, di sini Rika pun seketika benar-benar merasa tak percaya bahwa Ohara benar-benar datang ke rumahnya, yang mana harusnya Ohara tidak tahu tentang lokasi kosan dari Rika. Ohara yang tahu bahwa ada Nao yang tidur di sini. Seketika Ohara pun di sini merasa sangat terkejut karena bisa-bisanya Nao tidur di kosannya Rika. Lantas di sini Rika meminta penjelasan kepada Ohara tentang apa yang ingin dikatakan oleh Ohara ketika berada di desa waktu itu. Dan ternyata waktu itu Ohara cuma ingin mengatakan bahwa dirinya merasa senang bisa pergi jalan-jalan bersama Rika. Seketika Rika pun di sini merasa agak malu karena dirinya sempat membayangkan bahwa Ohara merasa senang bisa berada di sisinya. Lalu tak lama setelahnya tiba-tiba di sini Ohara mengatakan kepada Rika bahwa dirinya ingin mengajak Rika untuk saling berpacaran. Seketika Rika yang mendengarnya pun di sini merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Ohara. Namun karena Rika di sini sudah tidak bisa berkata-kata, sehingga membuatnya pun hanya bisa terdiam setelah mendengar pernyataan dari Ohara tadi. Ohara yang tahu pun di sini tentu merasa sangatlah panik, yang mana karena kondisi Rika saat ini sedanglah marah, sehingga membuat di sini Ohara pun merasa bahwa pernyataannya malah membuat Rika makin merasa jengkel kepada dirinya. 10 menit pun berlalu. Di sini Ohara dan Rika masih saja terdiam semenjak Ohara yang tadi menyatakan perasaannya kepada Rika. Yang mana sebenarnya di sini Rika masih merasa ragu untuk membalas perasaan dari Ohara karena ia sejak dulu tidak ada pengalaman dalam hal percintaan. Dan karena Ohara juga merasa tak enak terdiam di sini di hadapan Rika, sehingga kini ia pun memutuskan untuk pergi pulang dengan dirinya yang juga membawa Nao pergi dari kosan Rika. Dan ya, episode ini pun ditutup dengan perasaan canggung antara Rika dan juga Ohara setelah Ohara yang mengajak Rika untuk saling berpacaran. Oke, untuk pembahasan anime Kekkonsuru episode 6 dan 7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah setia nonton sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.